Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jemaat GPIB Ora et Labora. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaannya bagi kita sekalian. Sampai pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga secara online. Dalam masa-masa social distancing seperti ini, kiranya kita semua selalu menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan kita doakan agar pandemik COVID-19 ini bisa segera berakhir. Baiklah, ibadah pada malam hari ini akan kita mulai. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh. Dengan hati yang gembira, marilah berdiri. Kita menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Jemaat sekalian, marilah kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami memuliakan nama-Mu, karena begitu besar kasih setia-Mu kepada kami umat-Mu. Hari lepas hari kami lalui dengan berbagai aktivitas kami. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di malam ini, kembali kami menghampiri Engkau lewat ibadah rumah tangga Jemaat Ora et Labora. Berkatilah ibadah ini, biar bisa berjalan dengan segala baik adanya, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayat 4
sampai ayatnya yang ke-7. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jemaat sekalian, kita angkat pujian dari Gita Bakti 55 ayat 1. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, sampaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita mempersiapkan Alkitab bacaan kita pada malam hari ini, terambil dari Imamat 4 ayat 13 sampai ke 21. Imamat 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kita sudah mendapatkan itu semua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempercakapkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Ampuni salah dan dosa kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21 yang menyatakan. Imamat 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21 menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan.
dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus menyelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang kali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga kita. Sebelum penugasan saya sebagai pelayan firman, tim atau koordinator tim perekaman dalam hal ini Diaken Vano Hukum mengatakan persyaratannya harus ini, dan ini. Dan ada satu persyaratan tambahan. Opa Sinclair harus cukur kumis. Dan saya lakukan itu untuk menyatakan saya taat asas kepada teman-teman tim perekaman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa kitab Imamat secara umum berbicara tentang relasi antara umat dan Allah. Umat percaya kepada Allahnya yang hidup. Artinya, saudara-saudara, ada keterikatan antara umat Israel dengan Allahnya yang hidup dengan penuh hormat. Seperti apa yang kita katakan sebagai dengan penuh hormat? Umat hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Umat hidup di dalam kesehariannya melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, seperti apa contoh-contoh ketaatan dan penuh hormat itu? Kita tahu semua tentang bagaimana Abraham di masa usianya yang sudah lanjut bersama dengan Sarah istrinya, Tuhan berkenan memberikan putra, yaitu Ishak. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan meminta kepada Abraham untuk menghadirkan Ishak dan menjadikan Ishak sebagai korban. Apakah Abraham membantah hal itu?
dia sangat percaya dan taat kepada Allah. Dia membawa Ishak untuk menjadi korban bagi Tuhan. Kita tahu cerita-cerita selanjutnya. Itulah bentuk percaya dan ketaatan sebagai seorang manusia. Ada yang contoh yang lain, saudara-saudara? Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat satu bahtera. Dia membantah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena dia percaya dan taat atas perintah itu. Banyak orang yang mencemooh dia. Dia tidak peduli, saudara-saudara. Dia tetap melaksanakan dan taat terhadap perintah Allahnya. Nah, saudara-saudara, dua contoh itu dan banyak contoh-contoh yang lain menggambarkan kepada kita tentang perilaku-perilaku yang taat kepada Tuhan. Perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Allah. Perilaku-perilaku yang membuahkan bau yang harum bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini kita berbicara tentang Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Secara umum mau digambarkan tentang kekudusan. Allah yang kudus menghendaki umat yang kudus. Komponennya apa, saudara-saudara? Sederhana. Ketaatan. Adanya kesadaran umat bahwa siapakah Allah itu dan siapakah dirinya. Bacaan kita di ayat 13 sampai 14 mau menggambarkan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan ruang, Dia membuka ruang agar manusia tidak larut dalam dosa. Ada proses di mana Allah memberikan ruang sehingga manusia bisa memberikan kurban penghapus dosa. Nah, saudara-saudaraku, relasi yang kuat antara Allah dan orang Israel ini dapat terus terjaga, dapat terus terpelihara sepanjang umat menyadari hakikat kurban penghapusan dosa dan tata cara protokol pelaksanaannya. Nah, saudara-saudara, di ayat 15 sampai ayat 21 kita akan mendapatkan, kita sudah membaca bersama-sama bagaimana protokol pelaksanaan persembahan. Misalnya, seekor lembu jantan yang muda. Lembu jantan itu harus dibawa ke depan kemah pertemuan dan sebagainya dalam bentuk satu prosesi. Inti permasalahannya adalah manusia tidak menyadari akan hal itu, atau manusia tidak mau melakukan protokol itu, atau manusia tidak mampu untuk menyediakan dan melaksanakannya. Apa artinya itu, saudara-saudara? Harus ada konsekuensinya. Kalau demikian, dosa selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, dosa selalu hadir di dalam kehidupan manusia. Nah, hal itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendaki manusia larut di dalam dosa. Dan kembali Allah menjadi inisiator. Kembali Allah melakukan tindakan yang luar biasa. Dia menghadirkan dirinya melalui
Yesus Kristus. Dia mengambil alih seluruh dosa umat manusia. Dan itu adalah persembahan yang hidup dari Tuhan Yesus. Sekali untuk selama-lamanya bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Apa istilah yang pas, yang tepat dengan pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya bagi dosa semua manusia? Itulah yang kita kenal sebagai anugerah. Anugerah yang luar biasa yang sudah diberikan Allah kepada setiap kita, saudara-saudara dan saya. Permasalahannya, apa respons kita? Apa respons manusia terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan itu? Nah, saudara-saudara, lingkungan kita, lingkungan saudara-saudara dan saya, selalu menawarkan solusi-solusi dunia di dalam menjawab persoalan-persoalan hidup. Contoh, hidup yang menderita, kondisi ekonomi yang semakin menyulitkan kita. Apa solusi dunia yang ditawarkan kepada kita? Berbuatlah curang, berbuatlah sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar kita keluar di dalam atau dari penderitaan. Itu yang terjadi. Manusia menghendaki posisi-posisi tertentu. Kalau demikian, apa solusi dunia? Buatlah cerita-cerita yang hoax. Buatlah fitnah. Senantiasa cari muka. Andalkan talenta-talenta yang engkau miliki, agar engkau dapat menonjolkan dirimu. Itu contoh-contoh, saudara-saudara, solusi-solusi yang ditawarkan dunia bagi manusia. Nah, harusnya Bapak dan Ibu, kita kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kami mencatat ada 3. Yang pertama adalah menjadi orang kudus. Seperti apa menjadi orang kudus itu? Apa orang kudus itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi? Menjadi manusia kudus artinya tidak melakukan hal-hal yang keliru lagi dalam hidupnya? Bukan demikian, saudara-saudara. Menurut kami, orang-orang kudus adalah orang-orang yang sangat peka, sangat matang dalam melihat semua peristiwa hidupnya, dan senantiasa dengan cepat untuk merecovery diri, cepat menyadari, cepat merubah perilaku yang tidak sesuai menjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut kami, itulah orang-orang kudus. Yang kedua, memaknai tentang persembahan secara benar. Karena rutinitas yang kita sudah jalani. Kalau memberikan persembahan itu dalam ibadah umum hari Minggu, di dalam ibadah rumah tangga, di dalam ibadah pekan, atau apapun bentuk ibadahnya, kita datang mengikuti dan memberikan persembahan. Itu secara mekanis, secara rutin. Padahal bukan demikian, saudara-saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah
kita mengerti betul tentang apa itu persembahan. Persembahan merupakan ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tuhan menghendaki kita menghadirkan diri kita sebagai persembahan yang hidup di dalam segala keberadaan kita. Kita mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dia memberikan nyawanya untuk menjadi atau sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa setiap manusia harusnya memiliki hati yang penuh kasih, melakukan yang terbaik bagi semua orang, dan hati kita adalah gambaran tentang hati Tuhan. Sekali lagi, hati kita seharusnya merupakan gambaran tentang hati Tuhan. Lembut, penuh kasih, menerima, dan mengampuni. Akhirnya saudara-saudaraku, menjadi manusia kudus, menjadi orang kudus, tahu memaknai arti persembahan secara benar, dan memiliki hati yang penuh kasih adalah harapan kita semua, harapan Tuhan kepada umatnya. Hal inilah yang harus kita hayati, hal inilah yang harus kita demonstrasikan setiap saat di dalam perjumpaan kita dengan sesama. Hal inilah yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau siapapun keluarga terdekat kita. Hal inilah yang harus kita demonstrasikan di dalam persekutuan kita untuk satu dengan yang lain. Kita demonstrasikan di dalam lingkungan pekerjaan kita, bahkan di masyarakat secara luas. Sehingga pada saat Tuhan Yesus memeriksa hati saudara-saudara dan saya, pada saat Tuhan Yesus memeriksa hati kita, Tuhan Yesus akan tersenyum dan bersukacita. Karena Dia menemukan adanya hati Tuhan di masing-masing hati kita. Nah saudara-saudara, apakah mungkin Tuhan Yesus menemukan hatinya di hati kita sebagai pribadi lepas pribadi? Sangat mungkin, saudara-saudara. Sangat mungkin Yesus menemukan hati Tuhan di dalam hati kita masing-masing, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sekali lagi, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudara dan saya, untuk menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini heran, Tuhan besar.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan bahwa malam hari ini kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Kami mencoba untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Bapa menghadirkan diri kami sebagai orang-orang kudus pilihan-Mu untuk mengerti secara benar tentang makna persembahan, serta mau menyiapkan hati kami, hati yang penuh kasih. Di dalam hati kami tergambar hati Tuhan. Tuhan Yesus, terlalu berat akan harapan-harapan itu Tuhan. Dan di malam hari ini, layakkan kami semua anak-anak-Mu untuk memohon. Topang kami, dukung kami, agar apa yang kami harapkan minimal dapat berjalan lebih baik dari hari-hari kemarin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersepakat untuk berdoa bagi pelayanan di dalam jemaat GBIP Orang Lapuran. Kami berdoa untuk aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, baik di dalam pelayanan ibadah yang sudah kami lakukan secara bersama, secara sederhana, baik di dalam hal kami menyapa akan semua warga jemaat. Biarlah di dalam keberadaan saat ini Bapa Tuhan mengasihi kami adalah menjadi bagian yang kami ketahui dan rasakan secara persis. Kami mau berdoa bagi persekutuan kami, biarlah persekutuan kami hari lepas hari menjadi persekutuan yang semakin indah di mata Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta kami beserta keluarga, berikan beliau kesehatan senantiasa, biar Pendeta boleh dapat secepatnya kembali melayani kami umatnya di sini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kondisi saat ini sedang sakit, apakah sakit di rumah atau dimanapun. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka satu lepas satu. Tuhan Yesus juga memberikan sukacita bagi keluarga yang saat ini sedang berduka. Tuhan Yesus juga mau menopang mereka bahwa ada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, sukacita bagi mereka. Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang diliputi kegelisahan dalam kondisi perekonomian, penghasilan mereka yang tidak seperti apa yang ada pada saat-saat yang lalu. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mampu keluar daripada permasalahan hidup. Biarlah satu dengan yang lain di dalam keluarga kecil mereka saling menopang. Bahwa mereka masih hidup, mereka masih punya Tuhan Yesus yang mampu memberikan solusi-solusi terbaik di dalam pergumulannya.
Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami, bagi kami semua yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Biarkanlah kami keluar di dalam kesulitan ini Tuhan, di dalam kesulitan pandemi ini. Jadikan kami pemenang di dalam pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, izinkan kami memohon untuk Tuhan menilik akan keluarga kami masing-masing, akan kehidupan kami masing-masing, setiap keluarga jemaat. Ada yang kurang Tuhan, topaklah. Jadikan kami jemaat yang tetap punya kualitas di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Inilah permohonan kami Tuhan. Tidak sempurna, tetapi kami yakin Tuhan mau mendengarnya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, dan kami berdoa sesuai atau seturut yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara. Persembahan Bapak dan Ibu dapat disalurkan dengan cara sebagai berikut. Jemaat, mari kita angkat pujian Gita Bakti 86 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan
syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat sekalian, mari berdiri, kita bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan di malam ini, kami bisa memberikan persembahan yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan, sebagai rasa syukur atas hidup yang Engkau berkati. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini dan berguna bagi pekerjaan pemberitaan Injil serta pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Sektor. Warta sektor pada malam hari ini adalah yang pertama, ibadah umum hari Minggu dan ibadah rumah tangga tetap dilaksanakan secara online. Yang kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Penatua ERJ Misero yang telah menyampaikan pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya juga beserta keluarga. Yang ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan kepada seluruh jemaat GPIB Ora et Labora untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Demikian Warta Sektor. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuasanya bagimu untuk menghalau kuasa maut seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu. Di dalam namanya pasti kau menang. Mari bebaskan orang yang tertawan dalam gelap dan dosa menyekap. Firman Tuhanmu jadikan pegangan, kuasa maut pun pastikan lenyap. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin.